Halo semuanya. Ada pepatah bilang, tak kenal maka tak sayang. Oleh sebab itu, izinkan kakak memperkenalkan diri. Halo semuanya, nama kakak Endang Merliana Fatmawati Sinarmata, atau kalian semua bisa panggil kakak dengan sebutan Kak Merlin. Kakak merupakan mahasiswa Prodi D4, Sarjana Terapan Terapis Gigi dan Mulut Poltekkes Kemenkes Bandung. Salam kenal ya semuanya. Nah, pada kesempatan kali ini, kakak mau berbagi informasi sama adik-adik mengenai radang gusi, atau yang biasa disebut dengan gingivitis. Pembahasan kali ini, kakak akan membahas tentang yang pertama, mengenai pengertian dari radang gusi. Lalu, apa saja perbedaan gusi sehat dan radang gusi? Faktor penyebab terjadinya radang gusi, perawatan untuk radang gusi, dan yang terakhir pencegahan radang gusi. Wah, pasti adik-adik pada penasaran kan? Yuk, langsung aja kita bahas lebih dalam mengenai radang gusi. Pengertian radang gusi. Nah, di sini ada gambar radang gusi ya adik-adik. Radang gusi atau gingivitis adalah peradangan pada gusi yang ditandai oleh memerahnya gusi di sekitar akar gigi. Radang gusi ini biasanya terjadi ketika sisa-sisa makanan di gigi dan gusi mengeras dan menjadi plak. Terus Kak, gimana perbedaan gusi sehat dan gusi yang mengalami radang? Nah, di sini kakak bakal jelasin perbedaan mengenai gusi sehat dan radang gusi. Gusi sehat. Nah, di sini udah ada gambaran gusi sehat adik-adik. Gusi sehat itu perlekatan gusinya baik dengan gigi. Artinya tidak ada celah antara gusi dengan gigi. Gusi sehat juga tidak memiliki plak yang menempel pada permukaan giginya. Tidak memiliki bau yang tak sedap dihirup oleh hidung. Dan yang terakhir, gusi sehat itu memiliki warna merah muda dan tidak mudah berdarah. Nah, sekarang kita bahas mengenai radang gusinya. Di sini udah ada gambaran ya adik-adik, ini adalah gambaran dari radang gusi. Ciri-cirinya, adik-adik bisa lihat ya di tanda panah itu. Gusi yang mengalami radang yaitu gusi yang berwarna merah di sekeliling akar giginya. Lalu, terdapat plak dan karang gigi yang menempel. Di situ ada yang putih-putih, itu namanya plak dan karang gigi ya adik-adik. Selain itu, gusi yang mengalami radang juga memiliki bau yang tak sedap dihirup oleh hidung. Dan gusi cenderung bengkak, sensitif, dan sering berdarah. Wah, serem juga ya adik-adik. Nah, sekarang adik-adik udah pada tahu kan perbedaan gusi sehat dan radang gusi? Apa penyebab gusi yang mengalami radang? Wah, kira-kira adik-adik udah pada tahu belum ya apa penyebabnya? Kalau adik-adik belum pada tahu, yuk kita simak lagi penjelasannya. Penyebab terjadinya radang gusi. Yang pertama, kurangnya vitamin C. Kurangnya vitamin C ini dapat menyebabkan gusi rentan mengalami radang. Selanjutnya ada plak. Plak ini adalah sisa-sisa makanan dan bakteri-bakteri yang menumpuk pada permukaan gigi. Jadi kalau bakterinya numpuk, maka selanjutnya adalah gusi akan terinfeksi dan mengalami radang. Lalu karang gigi. Karang gigi ini sifatnya keras karena sisa-sisa makanan yang mengeras. Dan karang gigi ini bisa mendorong gusi sehingga gusi rentan mengalami radang. Dan yang selanjutnya adalah perubahan hormon. Perubahan hormon ini biasanya dialami oleh ibu hamil dan adik-adik yang sudah mengalami pubertas. Nah, buat adik-adik yang sudah mengalami pubertas, mari kita jaga pola makan, pola hidup, supaya kita terhindar dari kenaikan hormon yang signifikan. Selanjutnya, kita bakal bahas
Gimana sih kalau radang gusi dibiarkan, tidak diobati? Nah, di sini udah ada gambaran dari gingivitis ya adik-adik atau radang gusi sendiri. Radang gusi jika terus dibiarkan, maka selanjutnya akan terjadi adalah periodontitis. Periodontitis ini merupakan radang dari jaringan keras gigi. Jadi, kalau misalnya gigi kita masih kuat itu karena ada jaringan keras yang menyangga gigi kita. Nah, jadi perlekatan ini kebuka ya adik-adik kalau sudah periodontitis. Dan selanjutnya, periodontitis ini akan terus memperparah keadaan gigi kita, gusi kita. Lihat, perlekatannya sudah semakin buruk adik-adik. Bisa dilihat ya pada gambar, gusinya merah, terlihat merah. Yang merah itu adalah gusi, dan perlekatannya sudah tidak erat lagi. Jika perlekatannya sudah tidak erat lagi, maka hal yang akan terjadi selanjutnya adalah nah, betul, gigi kita menjadi goyang, adik-adik bisa dilihat ya di gambar, gigi menjadi goyang, terus mudah berdarah. Dan selanjutnya, mau nggak mau, gigi kita harus dicabut dan jadi ompong. Wah, serem juga ya ternyata adik-adik dampak dari radang gusi ini. Terus Kak, kalau udah terjadi radang gusi, gimana perawatannya? Perawatan radang gusi. Yang pertama, dengan mengkonsumsi buah dan sayur yang kaya akan vitamin C. Hal ini dilakukan supaya kebutuhan vitamin C dalam tubuh kita itu terpenuhi. Lalu dengan cara pembersihan plak dan karang gigi atau scaling. Hal ini bisa mengurangi resiko memperparah keadaan radang gusi. Dan jika gigi kita sudah goyang, maka hal yang dilakukan adalah dengan splinting atau perekatan kembali gigi-gigi yang sudah mengalami kegoyangan. Hal ini dilakukan dengan harapan gigi masih bisa bertahan lagi. Dan yang terakhir, menghindari stres yang berlebihan. Karena stres yang berlebihan ini akan berdampak sangat signifikan kepada perubahan hormon. Selanjutnya, kita akan bahas pencegahan dari radang gusi. Karena lebih baik mencegah daripada mengobati ya adik-adik. Pencegahan radang gusi itu sangat mudah adik-adik jika kita melakukannya dengan rajin dan benar. Yang pertama, kita menggosok gigi 2 kali sehari dengan waktu dan teknik yang benar. Ingat ya adik-adik, sikat gigi itu waktunya sesudah makan dan sebelum tidur. Jangan kelupaan. Lalu kita harus rajin membersihkan karang gigi dan memeriksakan kesehatan gigi kita ke dokter setiap 6 bulan sekali. Jangan lupa juga untuk mengkonsumsi vitamin C ya adik-adik. Wah, nggak kerasa ya pembahasan kita udah selesai. Buat adik-adik yang masih ada pertanyaan, adik-adik boleh tanyakan di kolom komentar ya, atau di grup kelas. Nanti kakak bakal jawab. Kakak tunggu ya pertanyaan dari adik-adik semua. Terima kasih ya adik-adik telah menyimak informasi yang kakak sampaikan. Semoga informasi yang kakak sampaikan dapat bermanfaat untuk adik-adik. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam penyampaian. Terima kasih semuanya. Sampai jumpa di lain kesempatan.